Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyik Ngaji, sedang viral di media sosial di mana ada seorang non-muslim yang masuk masjid kemudian melakukan sesuatu hal yang sangat aneh, di mana umat muslim sedang melaksanakan ibadah salat, kemudian orang ini maju ke tempat imam dan merentangkan tangannya seperti ini. Ya, kalau misalkan kita bisa menyebutnya seperti membuat tanda salib seperti ini, alhamdulillah. Nah, orang ini menjadi sorotan di masyarakat karena aksinya yang begitu sangat nyeleneh, alhamdulillah, di mana umat muslim sedang melaksanakan ibadah salat. Dan nanti kita akan tampilkan juga informasi terkait dari kepolisian yang sudah mengkonfirmasi bahwa orang ini adalah seorang non-muslim, alhamdulillah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Pakai baju hitam, kemudian celana putih, dan dia berjalan maju ke depan, dan dia sambil tengok kiri, tengok kanan, melihat keadaan mungkin. Di sana sudah ada jemaah yang sudah mulai curiga. Kok kenapa begitu ya, orang lain pakai peci begitu ya, pakai sarung untuk melaksanakan sholat, tetapi ini berbeda begitu ya. Nah, di sini orang-orang sudah mulai melihatnya. Nah, ada yang sholat ya, Hafillah. Ya, dia siap melakukan aksinya. Nah, seperti ini, Hafillah. Jadi, di mana muslim sedang melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia maju ke tempat imam dan melakukan gerakan seperti ini. Ini seperti kita duga bahwa membuat tanda, ya, tanda salib ya, Hafillah. Kita tidak tahu apa tujuan dan maksud orang ini. Dan kita sudah jelas sekali orang ini maju ke tempat imam dan melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan. Kok kenapa seperti itu begitu ya? Dia melakukan sujud, entah apa tujuannya, sehingga warga di sana sudah merasa tidak nyaman melihat orang ini karena kelakuannya seperti itu, Hafillah. Jadi orang ini maksa begitu ya, ingin tetap di sana. Nah, alhamdulillah, jadi sebelum orang ini masuk ke masjid itu, ditahan terlebih dahulu oleh security. Kemudian diingatkan, tetapi orang ini tetap maksa untuk masuk ke masjid. Dan ketika dia melakukan hal yang aneh itu, orang ini diperintahkan keluar, tetapi dia masih bertahan di sana, bahkan sempat adu mulut begitu ya, di mana orang ini masih ingin tetap di masjid itu, tetapi ya orang-orang karena ingin melaksanakan sholat begitu ya, dan memang terasa terganggu dengan kehadiran orang ini. Ya, kalau misalkan seperti non-muslim yang lainnya, di mana non-muslim ingin melihat ibadah sholat, kemudian tidak mengganggu, ya it's okay, tidak jadi masalah. Tetapi ini kan sudah mengganggu, bahkan kehadirannya ini sungguh tidak nyaman, apalagi orang ini posisinya ada di tempat imam. Nah, alhamdulillah, kita akan lihat terlebih dahulu pemberitaan yang ada. Nah, sahabat Asyik Ngaji, kalau misalkan kita melihat pemberitaan yang ada, ini sudah disampaikan di berita Sinar Harian, di mana berita ini ada di negeri jiran atau di negeri tetangga Malaysia ya ikhwah, terkait kejadian dan kronologi orang ini yang masuk ke masjid. Nah, di sini diposting tanggal 2 Januari 2025, tapi sebetulnya kejadian ini tanggal 1 Januari, jadi ketika subuh, ketika hendak melaksanakan subuh. Nah, di sini pemberitaannya, henti buat spekulasi kes lelaki ceroboh masjid. Jadi hati-hati, jangan membuat spekulasi, membuat paradigma atau membuat pernyataan terkait daripada laki-laki ceroboh masjid. Intinya jangan suudzon seperti itu, Hafillah. Baik, kita lihat ke bawah. Di sini, sah alam di Malaysia, orang ramai dinasihati, artinya masyarakat dinasihati tidak boleh membuat sembarangan spekulasi ya, terkait kenyataan yang boleh menimbulkan salah sangka begitu. Berhubung ada seseorang yang masuk ke masjid ya, lelaki di Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail ya, TTDI Kuala Lumpur pada Rabu. Nakib Masjid At-Taqwa TTDI, artinya ya kalau kita mah DKM begitu ya, yang bernama Ahmad Fahrudin Muhammad Tahir berkata, berdasarkan kenyataan polis atau berdasarkan pemberitaan dari polisi, lelaki bukan Islam atau laki-laki non-muslim itu
dipercayai mengalami masalah mental. Nah, ini laki-laki itu mengalami masalah mental atau ya bisa disebut dengan gangguan jiwa begitu ya. Sejak April 2022 dan rawatan terakhir pada 16 Januari 2023 di Pusat Perubatan Universitas Malaya. Jadi sebetulnya katanya orang ini adalah orang yang ada gangguan mental. Alhamdulillah. Di sini disebutkan anggota pengawal keselamatan masjid. Anggota pengawal keselamatan masjid itu seperti ya security masjid. Alhamdulillah. Telah coba menghalang pergerakan laki ini, tetapi dia terus membuat kekecohan, mengganggu jemaah ingin sholat subuh jam 5.43 pagi Rabu dan turut merosakkan, jadi merusak televisi di masjid ya, sebelum meluru ke bagian saf hadapan di dewan sholat utama. Jadi sebelum dia melakukan hal yang tidak senonoh itu di tempat imam, ternyata sebelumnya dia merusak fasilitas masjid. Dan tadi disebutkan bahwa non-muslim ini merusak televisi masjid ya. Lelaki berkenaan terus bercakap seorang diri seperti dalam keadaan tidak normal. Berlaku sedikit pergelutan antara dia, polis, dan beberapa jemaah ketika mau menangkap untuk dibawa ke balai polis. Jadi orang ini terus saja berbicara sendiri begitu ya, tanpa ada orang yang ngajak untuk ngomong gitu. Tetapi orang ini tetap berbicara seperti itu. Ya, alhamdulillah, kita ambil hikmahnya dan kita ambil pelajaran dari tayangan kali ini. Kalau misalkan ada seorang yang masuk masjid, kemudian orang tersebut melakukan hal yang tidak dibenarkan, maka jelas kita harus mengingatkan dengan akhlak, dengan etika, dengan sopan santun kalau misalkan perlu. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena boleh jadi orang tersebut ketika masuk masjid tidak tahu bagaimana tata cara atau tata krama tatkala berada di masjid, tatkala orang tersebut berada di tempat ibadah. Boleh saja orang tersebut tidak mengetahui. Kalau misalkan ada non-muslim, ya ingatkan bahwa kalau misalkan Anda masuk masjid, ya silahkan saja. Akan tetapi jangan dipakai untuk beribadah di luar non-muslim begitu ya. Sehingga masjid terjaga kesuciannya, agar masjid diperuntukkan beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, bukan beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Jadi video ini sempat viral di media sosial, bahkan YouTuber Muslim di Malaysia mengangkat video ini, kemudian video ini menjadi viral serentak di media sosial Malaysia. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga kali ini bisa menjadi berita yang bermanfaat untuk kita semua. Jika bermanfaat, silakan klik share tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau.